Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Aristiadi Priyatmanto, dalam video ini ingin mempresentasikan usulan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam program Rispro Invitasi yang diberi judul Pengembangan Platform Sahasra Netra Bahu untuk Tracking dan Tracing dalam Distribusi Logistik. Sistem Sahasra Netra Bahu adalah suatu platform yang dirancang untuk menjadi sistem tracking dan tracing dalam sistem distribusi produk. Sistem Sahasra Netra Bahu dapat digunakan sebagai penjamin kualitas produk maupun alat bantu keamanan distribusi produk. Sistem ini dibangun berdasarkan konsep lacak balak atau chain of custody. Dalam konsep lacak balak, setiap produk dimonitor secara intensif dari mulai selesai diproduksi hingga dikonsumsi dengan cara merekam semua rangkaian proses, peristiwa, personil yang terlibat dan bertanggung jawab atau kustodian, serta alat, peralatan, ruangan dengan semua kredensialnya yang berkenaan dengan barang tersebut. Secara konvensional, sistem lacak balak didominasi oleh trails of documents yang terautentikasi. Hanya saja, sistem Sahasra Netra Bahu mendorong jauh konsep lacak balak itu dengan menerapkan integrasi unik dari 4 komponen utama era teknologi industri 4.0, yaitu Internet of Things, IoT, yang memungkinkan akuisisi data dengan variasi yang beragam secara efisien, pengolahan big data yang memungkinkan data dalam jumlah yang sangat besar disimpan, diproses, dan dikelola secara efisien dan affordable. Kemudian teknologi pemodelan sistem kompleks dan artificial intelligence yang memungkinkan pengolahan data secara efisien untuk menghasilkan insight yang berbeda. Dan teknologi human content interaction yang memungkinkan pengguna manusia melihat data sesuai dengan intuisi naturalnya. Sahasra Netra Bahu berarti 1000 mata dan tangan. Karena sistem Sahasra Netra Bahu memang menyandarkan diri pada kemampuannya mendayagunakan sebanyak mungkin mata dalam bentuk sensor-sensor yang diperlukan untuk memperoleh informasi lacak balak yang tidak terbantahkan. Semakin banyak sensor-sensor menghasilkan informasi lacak balak dan semakin tumpang tindih informasi yang diperoleh atau redundant, dari mulai produk itu dihasilkan hingga dikonsumsi, semakin meyakinkan integritas produk yang digunakan. Sebagai tangan, sistem Sahasra Netra Bahu menyandarkan diri pada kemampuannya melakukan proses pengendalian distribusi dengan tidak hanya merekam dan rangkaian dokumen monitoring, namun juga mengintegrasikan konsep autentikasi untuk menjamin validitas chain of custody pada setiap tahapan. Teknologi Internet of Things dan teknologi authentication server modern yang diimplementasikan dalam platform Big Data memungkinkan hal tersebut dapat diimplementasikan dengan cepat, dikelola pada skala raksasa dengan data yang bervariasi, serta biaya yang dapat terukur dengan baik. Apa yang dilihat oleh mata Sahasra Netra Bahu? Sensor yang dikembangkan oleh kami sangat beragam, dari mulai sensor sederhana yang mengukur kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, gerakan, keberadaan orang, dan lain-lain. Kemudian juga sensor yang terkait sama produknya sendiri, yang juga dapat berupa sensor seperti sensor berat, sensor suhu dari produknya, sensor status kunci, sampai dengan sensor mata yang berupa kamera yang dieksploitasi cukup dalam di sistem Sahasra Netra Bahu yang kami usulkan. Salah satu informasi penting yang dieksploitasi dari mata kamera adalah two-dimensional code yang telah dikenal digunakan sebagai penanda yang paling disukai saat ini dan dikenal sebagai namanya QR code. Usulan kegiatan pengembangan sistem dengan kompleksitas seperti Sahasra Netra Bahu yang kami usulkan tentu saja tidak datang dari sekedar keberadaan ide dan keinginan belaka. Namun tentu saja berdasarkan pada kapasitas dan kemampuan
yang merupakan kulminasi dari semua aktivitas dan pengalaman yang dilakukan selama lebih dari 2 dekade terakhir ini. Penguasaan dan penggunaan konsep Internet of Things bahkan dapat ditelusuri awal inisiasinya hingga makalah ilmiah berjudul First Step Toward Internet-Based Embedded Control System di Asian Control Conference 2004. Semenjak itu, semua sistem yang kami bangun dibangun menggunakan konsep Internet Connected Embedded System, walaupun tentu saja pada setiap tahapan teknologi praktis yang digunakan menggunakan teknologi yang saat itu tersedia. Konsep two-dimensional code juga sudah mulai digunakan pada awal-awal sekitar 2008 pada banyak sistem-sistem yang kami bangun pada saat itu. Saat itu, two-dimensional code tidak dikenal sebagai QR code dan digunakan bukan hanya untuk labelisasi, namun juga digunakan untuk kebutuhan three-dimensional registration. Beberapa contoh misalnya di situ ada yang disebut AR tag. Aplikasi-aplikasi augmented reality yang saat itu kami bangun dengan two-dimensional code saat ini digunakan di banyak tempat untuk keperluan pendidikan. Misalnya di Museum Tsunami Aceh, Museum Geologi Bandung, Museum IMAX di Taman Mini Indonesia Indah. Majalah Tempo saat itu sempat memasukkan produk-produk ini menjadi bagian dari produk masa depan Indonesia. Bermula dari itu, secara bertahap sekian banyak sistem kami bangun dengan menggunakan teknologi dan arsitektur yang ditingkatkan terus sesuai dengan teknologi terkini saat itu. Sistem-sistem yang dibangun juga semakin matang, dan bahkan pada aplikasi di bidang militer, banyak sistem yang dibangun telah berhasil lulus uji yang cukup ketat untuk dapat digunakan di lapangan. Bahkan banyak dari sistem-sistem tersebut telah masuk dalam produk-produk yang siap diproduksi massal untuk digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Dalam konteks modeling artificial intelligence, pada sekitar tahun 2015 kami mendapatkan grant dari Badan Intelijen Nasional untuk membangun sistem pengenalan wajah yang kami beri nama Eagle V. Ini sistem pertama yang kami bangun dengan konsep model artificial intelligence yang running secara real time. Jadi pada saat itu sistemnya mengenali wajah secara real time dan melaporkannya ke pengguna yang lain. Kami juga mulai menginisiasi beberapa sistem yang mendahului zamannya. Tahun 2008 kita sudah mulai bekerja dengan teknologi brain computer interface. Kemudian juga kita punya aplikasi semut yang diinisiasi sebagai pekerjaan tesis mahasiswa, ternyata di kemudian hari menjadi semacam predate dari aplikasi-aplikasi serupa yang mirip dengan kesuksesan yang luar biasa dalam bentuk aplikasi seperti yang kita kenal sekarang, Gojek, Grab, dan lain-lain. Walaupun praktis sudah begitu banyak aplikasi yang mirip, pada titik ini kami telah mengembangkan lebih jauh aplikasi-aplikasi tersebut menjadi bagian dari sekian banyak aplikasi yang mulai digunakan di niche market yang khusus. Sebagai contoh misalnya, presensi swafoto yang kami buat pernah digunakan oleh 35.000 siswa pada masa pandemi. Kemudian Semut Jabar menjadi semacam flagship application dari Dishub Jabar, khususnya di kalangan transportasi publik, yang bahkan sekarang dilengkapi dengan sistem tiketing dan lain-lain. Semut BSTS dan Semut Lampung itu aplikasi yang mirip untuk kebutuhan di Provinsi Lampung. Ada lagi yang namanya Semut Warga yang sekarang dalam proses piloting untuk digunakan dalam kaitannya dengan hubungan antar warga pada level RT dan RW dalam skema masyarakat Indonesia. Ada lagi yang kita buat cukup umum, misalnya survei PPTIK yang digunakan untuk melakukan survei apapun oleh sekian banyak pemerintah daerah. Misalnya ada survei tentang kualitas jaringan 4G di satu kabupaten di Kalimantan. Kami juga terlibat dalam pengembangan mobil listrik nasional, khususnya dalam tim di Institut Teknologi Bandung.
Mobil listrik yang kami bangun menggunakan konsep IoT secara luas yang mengarah pada arsitektur mobil listrik masa depan yang mudah dikonversi untuk kebutuhan lanjut, misalnya sebagai wahana yang siap untuk self-driving. Selain itu juga, kami membuat berbagai sistem alternatif dalam bidang transportasi, dari yang sifatnya rekreasional sampai dengan yang serius, seperti sistem U-board dan penjejak lokasi kereta api. Kami juga melakukan banyak hal di banyak bidang. Dalam bidang kesehatan, beberapa sistem sudah mencapai tahap user trial di rumah sakit. Saat ini kami bersama-sama BPPT sedang membangun sistem diagnosa X-ray toraks kapasitas tinggi akan dapat menghasilkan layanan diagnosa berbasis artificial intelligence dengan kinerja yang tinggi. Dalam bidang konservasi, kami bekerja sama dengan banyak organisasi dan perguruan tinggi lain. Saat ini kami melakukan beberapa upaya di banyak tempat, antara lain di Waikambas, dan rencana Ujung Kulon, Medan, dan Sulawesi mulai tahun depan. Dalam bidang pendidikan, kami saat ini sedang mendorong pemanfaatan teknologi industri 4.0 ini di sekolah-sekolah, bahkan mendorong ratusan SMK yang menjadi mitra kami untuk dapat memproduksi perangkat IoT sendiri. Kami merupakan salah satu mitra Kementerian Pendidikan dalam loncatan pemanfaatan teknologi industri 4.0 dalam program SMK 4.0 dan program SMK PK. PK itu Pusat Keunggulan, dengan salah satu fokusnya adalah mendorong munculnya industri baru perangkat IoT. Dalam bidang politik, kami mendapatkan penghargaan dari Bawaslu dalam kontribusinya membantu proses pengawasan pemilu 2019 yang lalu dengan sistem yang cukup sederhana namun dengan kapasitas yang cukup tinggi. Dan masih banyak bidang-bidang lainnya. Semuanya menjadi semacam kawah ceranda di muka bagi konsep arsitektur dan kapasitas engineering yang kami miliki untuk dapat diperbaiki hingga mencapai level kematangan yang semakin tinggi. Dengan begitu banyak hal yang dikerjakan, ada banyak spesial IoT devices yang telah dibangun. Dalam repository kami, saat ini ada banyak sekali kekayaan intelektual yang belum sempat dibuat dokumen hakinya karena berbagai hal. Tahun 2022 yang akan datang, kami mengusulkan pembangunan sistem Sahasra Netra Bahu. Dan pada akhir dari tahun 2022 itu, direncanakan akan diperoleh hasil-hasil utama berupa satu platform Sahasra Netra Bahu sebagai dasar sistem tracking dan tracing. Selain itu, kami juga mengusulkan adanya 3 studi kasus penerapannya, yaitu yang pertama, studi kasus pertama itu distribusi vaksin COVID dengan judul dari pabrik Bio Farma sampai dengan pesta vaksinasi. Pada studi kasus ini akan dibangun semua perangkat, data, dan skema dalam sistem Sahasra Netra Bahu yang dianggap perlu untuk merepresentasikan proses distribusi dari mulai file vaksin keluar dari pabrik di Bio Farma misalnya, packing file sampai dengan penggunaannya. Untuk studi kasus yang kedua, kami mengusulkan distribusi tabung gas. Energi tak lagi terinterupsi. Pada studi kasus ini akan dibangun semua perangkat, data, skema dalam sistem Sahasra Netra Bahu untuk merepresentasikan proses distribusi tabung gas sebagai contoh dari unit distribusi yang berulang, karena tabung gas itu nanti diisi kemudian berulang lagi. Sistem dirancang untuk dapat memonitor aktivitas dari tabung gas, mulai dari proses pengisian, kemudian didistribusikan, pembelian, penggunaan, dan pengisian ulang hingga tabung gas sampai pada akhir masa hidupnya. Pada studi kasus ketiga, kami mengusulkan distribusi pupuk urea bersubsidi. Jadi kami kasih judul pupuk untuk pertanian optimal. Pada studi kasus ini akan dibangun semua perangkat,
data, dan skema dalam sistem Sahasra Netra Bahu untuk merepresentasikan proses distribusi pupuk urea bersubsidi yang didistribusikan dalam berbagai kemasan. Kita tahu pupuk bentuknya curah harus dikemas, kemasnya beragam. Sistem dirancang untuk dapat memonitor aktivitas distribusi dari pupuk urea, mulai dari pengiriman dalam bentuk curah dari pabrik pupuk, pengepakan dengan berbagai macam kemasan, hingga penggunaannya di petani sesuai dengan aturan subsidi tentunya. Gitu ya. Selain dari hasil-hasil di atas, luaran standar lain seperti dokumen HAKI gitu ya, pendaftaran HAKI dan jurnal ilmiah juga pasti akan kami hasilkan. Setelah itu, kami ingin mengusulkan proses monetizing dari sistem yang dibangun. Jadi, pada tahun 2023, dengan prototypes dari 3 studi kasus yang sudah dilakukan pada tahun 2022, diharapkan dapat tercapai kesepakatan untuk melakukan proses kolaborasi yang bertujuan untuk mulai memasarkan studi kasus tersebut langsung di pasar minimal selama 2 tahun hingga tahun 2024. Dan pada tahun 2024, jika proses ketiga studi kasus tersebut memperlihatkan hasil yang menggembirakan, diharapkan dapat tercapai kesepakatan lagi untuk melakukan kolaborasi tahap kedua untuk masuk ke pasar yang lebih besar dalam konteks logistik maupun support logistik umum. Pengembangan fitur yang mulai mencakup detil-detil teknologi yang lebih lengkap tentu saja harus terus dilakukan selama kurun waktu tersebut untuk memperbaiki kematangan dan kegunaan dari sistem. Semua rencana tadi dilakukan karena memang melihat beberapa keunggulan dan kebaruan dari sistem yang diusulkan. Sistem Sahasra Netra Bahu dirancang dengan arsitektur sistem yang menggunakan banyak teknologi dalam satu kesatuan yang unik dan utuh, serta digunakan dengan pola interaksi antara subsistem yang unik. Sistem Sahasra Netra Bahu menggunakan banyak teknologi yang dikelola dalam arsitektur microservice dalam layanan yang beragam sesuai dengan properti data yang diolah. Yang pertama, sistem Sahasra Netra Bahu menggunakan banyak teknologi yang dikelola dalam arsitektur microservice dengan layanan yang beragam sesuai dengan properti data yang diolah. Baik data kecil dengan frekuensi yang kedatangan yang memang sering, maupun data yang besar dengan frekuensi data yang lebih jarang misalnya. Pada sistem Sahasra Netra Bahu, web server, messaging server, file server, dan jika diperlukan multimedia server bekerja sama dalam satu aliran kerja yang terintegrasi. Akibatnya sistem dapat dengan mudah menerima dan mengirim data dari sumber yang baru tanpa perubahan sistem yang berarti. Yang kedua, sistem Sahasra Netra Bahu menggunakan teknologi graph database untuk menangkap esensi dari chains of custody suatu produk. Penggunaannya memungkinkan diimplementasikannya algoritma yang lebih kompleks, bahkan model artificial intelligence untuk dapat menentukan tingkat penjaminan autentikasi produk dapat dilakukan dengan hanya menambah sedikit modul. Keunggulan yang ketiga, sistem Sahasra Netra Bahu menggunakan teknologi authentication server modern dengan berlapis-lapis level keamanan bagi semua jenis klien yang mungkin untuk menjamin autentikasi semua entity yang terkait. Jadi semua jenis klien. Skema autentikasi yang digunakan tidak hanya berlaku bagi klien-klien tradisional seperti aplikasi klien dalam bentuk web services atau aplikasi klien dalam bentuk aplikasi mobile, namun juga berlaku di berbagai bentuk device IoT di seluruh proses distribusi. Jadi itu berlaku untuk seluruh jenis peralatan dan device. Keunggulan yang keempat, sistem Sahasra Netra Bahu menggunakan two-dimensional code secara inovatif, walaupun tetap mempertahankan kemudahan dalam pembuatan dan penerapannya. Jadi pada sistem Sahasra Netra Bahu, two-dimensional code digunakan tanpa harus menggunakan teknik-teknik khusus seperti misalnya special code, tinta khusus, atau pembaca khusus
untuk mencapai tingkat keamanan yang tinggi. Dalam sistem Sahasrara Netra Bahu ini, two-dimensional code digunakan dalam konteks label identifikasi, mekanisme autentikasi, misalnya identitas, transaction maupun authorization, kemudian mekanisme tracking and tracing, baik dalam konteks timing, location label, dan status. Dan dalam sistem Sahasrara Netra Bahu ini dieksploitasi penggunaan static two-dimensional code tentunya yang biasa, yang tidak berubah-ubah, maupun dynamic two-dimensional code dengan sifat dinamika yang akan dieksplor lebih dalam, yang mencakup konsep two-dimensional code movie gitu ya, untuk meningkatkan tingkat fleksibilitas dan keamanan dari sistem yang diinginkan. Jadi bukan hanya two-dimensional code dalam bentuk yang statis, jadi hanya sekali dibuat, tapi juga sistem ini mencoba mengeksplorasi kemungkinan two-dimensional code yang sifatnya berubah berdasarkan waktu. Sistem ini tidak menggunakan teknologi blockchain yang mahal secara langsung, namun dapat menggunakannya sebagai alat bantu proses chain of custody seperti smart contract misalnya jika diperlukan. Jadi blockchain kami tidak gunakan dalam konteks penentuan autentikasinya, tapi bisa menjadi bagian dari alat bantunya, misalnya dengan penggunaan metode smart contract. Dengan kebaruan-kebaruan di atas, sistem Sahasrara Netra Bahu dapat berperan sebagai sistem yang fleksibel, mudah diskalakan baik terkait ketersediaan sumber daya maupun kebutuhan, tingkat keamanan, juga mudah diadaptasi untuk keperluan yang secara default sistem Sahasrara Netra Bahu hanya bergantung pada sistem labeling sederhana, sehingga biaya operasionalnya dapat ditekan semurah mungkin. Tingkat keamanan dan traceability yang diinginkan dalam penerapan Sahasrara Netra Bahu akan dengan mudah ditune up sesuai dengan tujuan dan anggaran yang tersedia. Skalabilitas dan pada deployment sensor maupun data point yang digunakan. Dengan segala kelebihan di atas, sistem Sahasrara Netra Bahu diharapkan dapat menjadi backbone sistem track and trace distribusi logistik nasional. Mengingat platform ini dirancang untuk menjadi sistem dengan kapasitas dan fleksibilitas yang tinggi. Artinya, dalam konteks tracking dan tracing, sistem Sahasrara Netra Bahu diproyeksikan menjadi sistem yang menangani porsi distribusi logistik manusia dan barang nasional yang besar. Apa yang dapat dilakukan dengan adopsi sistem ini hanya dapat dibatasi oleh imajinasi penggunanya saja. Dengan penggunaan yang diproyeksikan cukup masif, penggunaan sistem Sahasrara Netra Bahu akan menurunkan barrier to entry penerapan teknologi industri 4.0 dalam semua bidang. Akibatnya, akan mempercepat dan memperkuat proses transformasi digital masyarakat untuk memanfaatkan momentumnya untuk mencapai kesejahteraan bangsa, khususnya dalam konteks kemampuan melakukan distribusi barang secara masif, efektif, dan aman. Adopsinya dalam National Logistic Ecosystem atau NLE akan menurunkan biaya transportasi logistik dalam negeri menjadi kurang dari 17%. Dengan tingkat keandalan yang tinggi dibandingkan saat ini, yang masih terbagi-bagi dalam sekian banyak island system yang terpisah-pisah. Adopsinya dalam program-program khusus negara seperti distribusi vaksin, distribusi pupuk, dan distribusi bantuan sosial dapat dilakukan pada waktu yang relatif cepat, yaitu akan didominasi oleh penyediaan dan penerapan two-dimensional code yang diperlukan untuk melakukan labeling dan autentikasi. Prosesnya relatif cepat dan straightforward karena tidak memerlukan peralatan atau algoritma khusus untuk membuatnya. Kebocoran dalam penyediaan label two-dimensional code tidak menjadi Achilles heel dalam sistem karena inti penjaminan integritas produk bukan semata-mata pada ketersediaan penggunaan two-dimensional code, tapi pada pengolahan informasi lacak balak yang dilakukan. Jadi kekuatan sebenarnya dari sistem Sahasrara Netra Bahu adalah adopsinya dalam kegiatan yang biasa terjadi di masyarakat. Jadi sistem ini akan membantu proses aktivitas ekonomi yang lebih handal dan dapat dipercaya.
Sistem sahasra netral bahu dapat digunakan sebagai alat bantu distribusi supply chain management di pabrik-pabrik, atau memastikan traceability halal, misalnya bagi produk-produk bersertifikat halal, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi. Juga dapat memastikan traceability asal produk, mulai dari bahan mentah hingga barang jadi secara akurat. Gitu. Dan sebagai alat bantu program dan aktivitas masyarakat dalam skala luas, misalnya penggunaan dana desa, dan lain-lain. Selain penerapannya dalam berbagai bidang, diperlukan berbagai perangkat IoT khusus agar dapat diterapkan secara optimal. Selain nilai strategis di atas, penerapannya di berbagai bidang tentu saja memerlukan berbagai perangkat IoT yang khusus gitu, agar optimal. Hal ini memunculkan potensi industri yang terkait maupun bisa menjadi bagian dari competitive advantage, keunggulan kompetitif, dan local barrier to entry dengan adanya kebutuhan perangkat khusus tersebut. Sistem sahasra netra bahu merupakan sistem yang cukup kompleks, sehingga untuk melakukan proses engineering-nya diperlukan pengorganisasian tim yang juga perlu cukup kompleks. Kami melihat proses pengembangan memerlukan tim dengan dua lapisan, yaitu yang pertama ada tim rekayasa inti yang bertanggung jawab pada proses desain, supervisi, dan pengawasan proses eksekusi. Selain itu juga tentu saja mengawasi proses pengujian dan dokumentasi. Tim yang kedua kami sebut namanya sebagai tim mitra eksekusi yang bertanggung jawab langsung dengan aspek eksekusi langsung. Anggota tim rekayasa inti disebutkan dalam proposal dengan struktur organismatik sebagai berikut. Tim mitra eksekusi adalah mitra yang telah kami bina selama 5 tahun terakhir yang mampu membantu kami mengimplementasikan sistem-sistem yang kami bangun selama ini. Tim rekayasa inti akan berkontrak dengan tim mitra eksekusi untuk melakukan proses eksekusi desain, instalasi, pengoperasian, dan pengujian sistem. Hubungan yang telah terjalin selama ini membuat tingkat keberhasilan eksekusi dari skema yang kami usulkan dapat diharapkan cukup tinggi. Dengan pengorganisasian yang seperti itu, diharapkan pada akhir tahun 2022 kami akan menghasilkan hal-hal tangible sebagai berikut. Yang pertama, platformnya sendiri, platform sahasra netra bahu itu semuanya lengkap hasilnya, dari mulai dokumen desainnya, kemudian juga ruang di GitHub yang berisi tentang source code terkait dengan sahasra netra bahu, kemudian juga platform yang berfungsi, platform sahasra netra bahu yang berfungsi di data center flow. Kemudian keluaran tangible kedua terkait dengan studi kasus pertama, yaitu sistem distribusi vaksin. Yang pasti sama dengan yang platformnya tadi, perlu ada dokumen desain penerapannya dengan sistem sahasra netra bahu. Kemudian juga ada ruang di GitHub yang berisi tentang source code yang terkait dengan penerapan itu. Kemudian juga platform yang berfungsi di data center Cloudflow, mungkin bentuknya lebih ke account khusus untuk sistem distribusi vaksin. Kemudian tentu saja device IoT, contoh example device IoT yang diperlukan untuk melakukan proses yang diusulkan di studi kasus pertama. Kemudian juga selanjutnya hasil yang tangible-nya adalah pada terkait dengan studi kasus nomor 2 yang distribusi tabung gas. Sama juga kita harus juga menghasilkan dokumen desain, kemudian ada space di GitHub yang berisi sekian banyak source code yang terkait, kemudian penerapannya di platform yang berfungsi di data center Cloudflow, kemudian tentu saja semua device IoT yang diperlukan untuk melakukan. Kemudian selanjutnya keluaran ketiga terkait dengan studi kasus distribusi pupuk urea bersubsidi. Ini juga sama, dokumen desain, ada space di GitHub yang berisi source code, kemudian platform yang berfungsi di data center Cloudflow, kemudian contoh device IoT yang diperlukan untuk melakukannya. Selanjutnya terakhir saya kira bicara tentang pendaftaran haki tentunya ya, yang nanti mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut. Tentu saja kaitannya betul submisi hak kekayaan intelektual yang terkait dengan platform maupun merek dagang dari sistem sahasra netra bahunya sendiri. Selain itu juga tentu saja publikasi ilmiah tetap, karena kami dari Sivitas Akademik Perguruan Tinggi, itu jadi hal yang penting.
Kegiatan yang diusulkan itu akan berlangsung selama kurang lebih 1 tahun anggaran, yaitu selama tahun 2021. Dan untuk kegiatan tersebut diperlukan biaya sebesar 1,7 miliar rupiah. Demikian presentasi yang saya lakukan untuk usulan kegiatan yang kami ingin lakukan pada tahun 2022, yaitu melakukan proses pengembangan sistem Sahasra Netra Bahu. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.